Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi yang terhormat Ibu Fani selaku guru bahasa Indonesia. Saya Auramani Rabbani dari kelompok 3 absen 7 ingin mempresentasikan mengenai Hikayat Roro Jonggrang. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang berisikan Sultan Aufa, Rifki Nuryanto, dan Kansa Arya. Struktur orientasi. Zaman dahulu kala di daerah Jawa Tengah terdapat kerajaan yang makmur bernama Pengging. Di sisi lain terdapat kerajaan Baka yang kering dan tandus, serta mempunyai putri bernama Roro Jonggrang. Lalu selanjutnya struktur komplikasi yang terdapat pada paragraf 3-9 yang bercerita tentang penyerangan terhadap kerajaan Pengging oleh kerajaan Baka hingga proses pembangunan 1000 candi. Serta struktur resolusi terdapat pada paragraf 10 yang berisikan tentang akhir cerita mengenai Roro Jonggrang yang dikutuk oleh Bandung Bondowoso dan menjadi bentuk arca yang kini terletak. Nilai moral. Yang pertama, jika seseorang memiliki sebuah janji, maka janjinya harus ditepati. Yang kedua, jangan mengandalkan cara curang untuk mewujudkan keinginan kita, karena kita akan menuai hasilnya di kemudian hari. Yang ketiga, kita harus berani melawan atau menolak sesuatu yang tidak kita suka, namun kita juga harus memahami resiko di baliknya. Nilai agama. Tidak ada karena cerita ini tidak mengandung unsur kepercayaan. Nilai sosial. Meskipun terdapat elemen konflik dalam cerita, penolakan terhadap kekerasan dan pemaksaan telah ditunjukkan oleh Roro Jonggrang, mencerminkan nilai-nilai sosial yang menentang tindakan yang merugikan. Nilai budaya. Cerita ini menceritakan pentingnya menjaga kesetiaan terhadap janji dan menghormati kebijaksanaan leluhur. Karakteristik. Kemustahilan. Ketika Roro Jonggrang meminta dibuatkan candi sebanyak 1000 candi dalam semalam kepada Bandung Bondowoso sebagai syarat untuk menikahinya. Anonim. Setelah dicari di berbagai sumber, kami tidak menemukan siapa penulis atau pengarang dari Hikayat Roro Jonggrang. Yang artinya cerita ini merupakan cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi secara lisan dan bersifat anonim. Kesaktian. Ketika Bandung Bondowoso memanggil para pasukan jin untuk membantunya membangun 1000 candi dalam semalam. Istana sentris. Hikayat Roro Jonggrang ini bertema atau berlatar di kerajaan, tepatnya di kerajaan Prambanan. Arkais, semburat yang artinya pancaran cahaya, sewu yang artinya 1000, dan arka yang artinya patung batu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Roro Jonggrang. Zaman dahulu kala di daerah Jawa Tengah, terdapat kerajaan yang makmur bernama Pengging. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Damarmaya. Ia mempunyai putra yang sakti dan gagah berani, bernama Raden Bandung Bondowoso. Tak jauh dari kerajaan Pengging ada satu kerajaan lain yang kering dan tandus, bernama Kerajaan Baka. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Baka, seorang raja, keturunan raksasa yang menakutkan dan juga serakah. Namun ia mempunyai seorang putri bernama Roro Jonggrang yang sangat cantik. Suatu ketika Prabu Baka meminta Patih Pala untuk menyerang kerajaan Pengging. Ia sudah tidak sabar ingin berperang dan membuktikan siapa yang lebih hebat. Kumpulkan pasukan. Besok kita akan membumi hanguskan kerajaan Pengging. Keesokan harinya, pasukan Prabu Baka telah bersiap menyerang kerajaan Pengging. Pasukanku, maju! Mereka menyerang dengan kekuatan penuh dan menghancurkan apa saja. Rakyat kerajaan Pengging terkejut oleh serangan mendadak tersebut. Ada apa ini? Tolong! Mereka semua berlari ketakutan. Sawah menjadi rusak dan rumah-rumah terbakar. Mendengar kerajaannya diserang, Prabu Damarmaya mengutus anaknya untuk mengatasi serangan tersebut. Bondowoso, segera hadapi Prabu Baka. Baik, ayahanda. Pertarungan antara Bandung Bondowoso dan Prabu Baka pun tak terhindarkah? Mereka sama-sama kuat dan memiliki kemampuan sakti. Namun kegigihan Bandung Bondowoso membuatnya menjadi lebih kuat. Ia pun berhasil mengalahkan Prabu Baka. Aku kalah. Pasukan kerajaan Baka berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian, menyelamatkan diri saat dikejar oleh Bandung Bondowoso. Pasukanku, kita serang balik kerajaan Baka.
Patih Kupala melaporkan kekalahannya. Tuan Putri, sang raja telah gugur. Sebaiknya kita segera pergi dari kerajaan. Apa? Tidak mungkin. Bandung Bondowoso sudah menuju kemari. Kemudian ia bertemu dengan sang putri. Ah, kau pasti Roro Jonggrang. Kau Bandung Bondowoso. Tak kusangka, ternyata kau secantik bidadari. Jika kau mau menjadi istriku, aku akan mengampunimu dan seluruh rakyatmu. Menikah denganmu? Roro Jonggrang sangat bingung, ia ingin menyelamatkan kerajaannya. Tapi Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Baiklah, aku akan menerima pinanganmu. Tetapi ada syaratnya. Yang pertama, buatkan aku sumur Jalatunda. Akan kuturuti permintaanmu itu. Berkat kesaktiannya sumur itu pun selesai. Dibangun Bandung Bondowoso dalam sekejap. Sebelum Bandung Bondowoso keluar dari sumur, Patih Kupala mengubur sumur tersebut dengan bebatuan. Akan tetapi Bandung Bondowoso yang sakti mampu keluar dari sumur tersebut. Ia begitu marah dan langsung mencari Roro Jonggrang. Kau telah menipuku. Tenanglah Bandung Bondowoso, ini merupakan ujian pertama. Kau telah berhasil dalam memenuhi persyaratanku yang pertama. Syarat yang kedua, aku meminta kau untuk membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Akan ku penuhi persyaratanmu itu. Tapi awas, jika kau menipuku. Malam itu juga Bandung Bondowoso segera memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Lagi-lagi Bandung Bondowoso menggunakan kesaktiannya. Ia memerintahkan pasukannya yang berasal dari bangsa Jin untuk membangun 1000 candi. Malam masih panjang namun 1000 candi hampir selesai dibangun. Roro Jonggrang sungguh tak menyangka Bandung Bondowoso begitu sakti. Aku harus berbuat sesuatu. Ia segera menemui para dayang di kerajaannya. Dayang, tumbuk padi sekarang juga. Ajak semua dayang yang lain. Suara alu penumbuk padi bertalu-talu selain suara alu. Para dayang dan perempuan di desa juga membakar jerami di sisi timur kerajaan. Suara ayan dan cahaya dari timur membuat jin takut. Mereka mengira bahwa matahari telah terbit. Tunggu, jangan pergi dulu. Candi masih belum selesai. Namun para jin tak menghiraukan ucapan Bandung Bondowoso. Mereka segera pergi meninggalkan candi yang belum selesai tersebut. Bandung Bondowoso pun segera berlari ke arah desa. Sesampainya ia di sana, ia melihat para dayang sedang memegang alu dan membakar jerami. Kali ini Bandung Bondowoso pun benar-benar marah kepada Roro Jonggrang. Kau membuat curang 2 kali. Aku sungguh tidak bisa memaafkanmu lagi. Akan kau buat kau menjadi hiasan candiku. Seketika tubuh Roro Jonggrang menjadi bentuk arca. Arca itu dikenal sebagai Arca Durga yang menggenapi candi ke-1000. Konteks candi itu kini dikenal sebagai Candi Prambanan dan terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.